Recording in progress. Nah, kita lihat gangguan di sini ya. Terjadinya gangguan itu adalah gangguan pada pencernaan maupun pada saat absorpsi. Ini ya. Nah, ini di mana? Di proses menelan, ya, pada saat mengosongkan lambung, pada penyerapan zat gizi, pada proses buang air ya, buang air besar atau defekasi. Nah, itu. Gangguan ini antara lain terjadi karena adanya infeksi atau radang, gangguan motilitas atau peristaltik ya. Mungkin ada perdarahan atau orang menyebutnya hematemesis melena ya, perdarahan di saluran cerna ya. Pada kondisi saluran cerna mungkin setelah dioperasi, post-op, pasca bedah ya, atau mungkin ada tumor atau kanker. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan pada proses pencernaan. Nah, kita lihat nih. Kita bahas ada empat masalah ya. Tadi pada disfagia, pasca hematemesis melena, ada beberapa penyakit lambung, dan juga ada beberapa penyakit pada saluran cerna bagian bawah. Tuh ya. Pertama kita lihat adalah disfagia. Nah, ya. Disfagia ini adalah kesulitan menelan karena adanya gangguan pada aliran makanan di saluran cerna. Ya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Kalau seseorang mengalami gangguan pada saat menelan, kira-kira apa? Ada radang tenggorokan. Bisa. Ada lagi? Amandel Atau jangan amandel lagi, nanti Anda nyebutnya adalah tonsilitis ya. Tuh. Tonsil itu kan, tonsil itu amandel ya, secara apa istilah di kesehatan itu tonsil. Kalau ada yang radang namanya tambah tis. Jadi tonsilitis. Nah, gitu ya. Bisa. Ada lagi yang menyebabkan dia tidak bisa menelan? Kira-kira adanya lesi. Lesi itu luka, tukak, trauma di saluran pencernaan ya, atau itu ya. Atau mungkin juga ada penyempitan ya di esofagus misalnya ya, di saluran pencernaan gitu ya. Itu penyempitan itu karena apa? Ya bisa karena ada tumor, ada kanker ya. Nah, itu yang menyebabkan gangguan pada saat menelan makanan atau disfagia ya. Nah, tujuan menyusun diet ya untuk pada pasien yang mengalami disfagia adalah mengurangi resiko terjadinya aspirasi. Aspirasi itu adalah satu proses ya di mana makanan masuk ke saluran pernapasan. Akibatnya dia akan mengalami aspirasi. Aspirasi itu masuknya makanan, cairan ke proses pernapasan. Bahaya, pasien bisa tercekik ya, bisa sesek ya, bisa fatal berakibat kematian bisa. Karena paru-paru kan harusnya isinya adalah oksigen ya. Darah ini ada makanan, cairan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah dan mengoreksi kekurangan zat-zat gizi dan cairan. Itu tujuan kita melakukan diet pada disfagia. Syarat untuk diet disfagia ini seperti apa? Makanannya harus cukup energi, harus cukup protein, dan zat-zat gizi yang lainnya. Ya, harus mudah dicerna, porsi makanannya kecil, dan diberikan secara sering. Kecil tapi sering, gitu ya. Cairannya juga harus cukup, jangan seret ya. Bentuk makanannya tergantung pada kemampuan pasien itu menelan, ya. Jadi diberikan secara bertahap, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, tahapan dari diet disfagia beserta contoh-contoh makanannya.
Mungkin ini ada beberapa istilah Inggris ya, silakan saja nanti kalau kamu cari apa sih itu ya. Pertama bubur nih, bubur, jadi halus sekali. Ini betul-betul pada orang-orang yang benar-benar tidak bisa menelan ya, kesakitan ya. Ini ada yang lembut ya, jadi kalau dimakan itu jadi agak-agak berbentuk dibandingkan bubur ya, agak lebih berbentuk gitu kan. Ini cair kan, kalau ini ada bentuknya gitu ya. Ya pancake misalnya ya, ini apa, loaf ya, scrambled eggs, telur ini ya, telur yang dikocok misalnya di orak-arik lah kita istilahnya gitu ya. Nah, ini ya, silakanlah cari ini. Kentang juga yang dihaluskan ini kan agak berbentuk gitu ya daripada bubur. Dan kemudian level 3 ini lebih meningkat lagi nih ya, roti misalnya ya, muffin nih ya, pasta nih, ikan tapi yang dihaluskan gitu ya, buah-buahan yang halus misalnya. Nah, dan yang pada level keempat ini adalah ini tidak ada larangan ya, atau tidak ada batasan, silahkan saja diberikan. Berarti sudah agak perbaikan lah. Mungkin sebelum yang bubur ini ya, kalau memang pasiennya sama sekali tidak bisa menelan, akan diberikan makanan per enteral. Enteral itu melalui infus, gitu ya. Jadi karena dia tidak bisa menelan ya sudah, misalnya ya, pasiennya diistirahatkan saja, kemudian diterapi, nanti sudah agak baik, dicoba dulu tahapannya ini. Jadi begitu ya, kalau Anda memberikan apa tahapan diet itu bubur dulu, kemudian mungkin yang sop ini adalah misalnya bubur saring atau tim gitu ya, nasi tim baru meningkat ya, yang agak padat misalnya nasi tapi yang lembut gitu ya. Patenesis melena ya, jadi orang menyebutnya adalah adanya ulkus. Ulkus itu adalah luka pada pepti pada saluran pencernaan ya. Nah, tujuan kita memberikan diet pada pasien yang hematemesis melena adalah untuk memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan pasien bisa istirahat ya, atau saluran cernanya diistirahatkan ya, mengurangi risiko perdarahan ulang dan mencegah terjadinya aspirasi. Makanan masukkan salur, makan masuk saluran pernapasan. Serta mengusahakan agar pasien memperoleh gizi yang sebaik mungkin. Nah, itu karena kondisinya dia sedang luka gitu ya, sedang trauma ya harus diistirahatkan. Nah, maka diberikan diet untuk hematemesis melena. Syarat dietnya seperti apa? Tidak merangsang saluran cerna. Contoh makanan yang merangsang saluran cerna itu apa? Ada yang tahu? Makanan yang makanan campur. Yang asam ya, yang pedas, itu ya, yang panas, itu kan merangsang. Atau terlalu dingin ya. Nah, itu jangan. Jadi dalam suhu yang normal-normal saja, tidak boleh makan yang pedas-pedas, asam-asam. Kemudian makanan itu tidak meninggalkan sisa. Yang dimaksud dengan tidak meninggalkan sisa, makanan yang rendah serat. Coba kamu makan, ada tahu genjer, daun genjer? Tahu Bu. Tahu Bu. Ya? Tahu Bu. Itu dikeluarkan lagi berupa genjer kan? Ya, pisesnya. Nah, itu yang disebut makanan tinggi sisa. Ya, tinggi serat. Contohnya apa? Daun sampe, tahu? Ya, daun singkong itu kan? Ya, itu tinggi serat. Gitu ya. Sehingga kalau apa? Ini ada hubungannya nanti kalau kamu belajar tentang konstipasi. Pasien-pasien yang konstipasi, yaitu yang tidak bisa BAB, itu perlu dilihat
Ya, karena ada orang yang konstipasi itu pertama dia kekurangan cairan, kurang minum dia. Sehingga fesesnya menjadi keras. Susahlah BAB. Tapi ada juga karena makanannya rendah serat, ya. Nah, rendah serat kan menyebabkan juga terjadi konstipasi. Kenapa? Karena begini, secara fisiologis ya bahwa rangsangan mules untuk BAB itu akan muncul setelah usus cukup serat. Maksud saya bukan hanya serat. Jadi feses itu cukup jumlahnya ya di usus besar, maka akan menyebabkan timbullah rangsangan untuk BAB, untuk keluar ya. Nah, jadi pada orang-orang yang konstipasi, begitu kita kaji dia cairannya cukup, tapi ternyata dia kurang makanan sayuran dan buah-buahan, ada kemungkinan itu di usus besarnya itu si fesesnya itu tidak cukup jumlahnya. Bahayanya apa? Kalau tidak cukup jumlahnya, cairan di usus besar itu akan diserap. Di usus besar, diserap. Akhirnya si feses akan menjadi keras. Gimana kamu suka kalau BAB keras? Ya. Nah, itu karena tidak cukup serat di saluran usus besarnya. Ya. Jadi tidak merangsang untuk mules untuk dikeluarkan, ya. Jadi ya segitu aja, sisanya segitu tapi cairan diserap terus sehingga Anda akan keras, susah BAB ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Berikanlah pasiennya makanan yang tinggi serat sehingga lebih banyak yang dibuang daripada yang diserap gitu maksudnya ya. Nah, perbanyaklah makan genjer misalnya. Banyak juga makan apa? Daun-daunan, sayuran yang berdaun ya, kangkung, daun singkong. Kalau bayam mah itu tidak terlalu tinggi serat kalau bayam ya. Tapi buncis, kacang panjang, kacang-kacangan juga termasuk tinggi serat ya. Nah, bisa kasih pasiennya banyak sayuran kacang-kacangan misalnya. Tapi kalau dia kurang cairan maka asuhan keperawatannya adalah berikan diet makanan yang tinggi cairan ya. Jadi jeruk, misalnya mangga itu tinggi serat juga sebetulnya ya, mangga. Pisang itu seratnya tinggi tapi bentuknya pati itu tepung ya. Nah, itu. Nah, kemudian syarat yang lain adalah pada fase akut bisa diberikan makanan melalui parenteral itu melalui infus ya selama 2 hari untuk mengistirahatkan saluran cerna 24 sampai 48 jam ya. Diet diberikan jika perdarahan pada lambung atau duodenum sudah tidak ada. Nih, baru. Jadi kalau masih akut, masih banyak perdarahan nih, masih banyak luka, tidak perlu diberikan makanan per oral misalnya ya, atau per enteral atau per NGT, per infus saja, per enteral. Baru nanti setelah perdarahannya berhenti, mulailah ya, kita berikan diet per oral. Itu untuk hematemesis mesis merana. Nah, kemudian kita lihat pada penyakit yang ketiga adalah pada pasien dengan penyakit lambung. Ya, penyakit lambung atau gastrointestinal adalah contohnya gastritis akut kronis, adanya ulkus, adanya luka ya di usus, di lambung, atau dia sudah operasi lambung, pasca operasi daerah lambung. Ya, kemudian adanya dumping syndrome atau orang menyebutnya sindrom dumping. Ini adalah pengosongan lambung ke bagian usus atau kecil yang lebih cepat dari biasanya. Jadi pencernaan di lambung itu sebentar sekali. Jadi makanan itu cepat-cepat masuk usus aja, ya. Nih, sehingga mengalami dicerna gitu kan belum selesai dicerna di lambung tapi sudah masuk ke usus ya. Nah, itu salah satunya halnya misalnya makanya kalau kalian mengunyah itu jangan cepat-cepat ya, sesuai dengan apa tuntunan agama kita ya, agama Islam bahwa mengunyah itu yang baik itu adalah 32 ya. Coba kalian hitung, berarti kan 1, 2 jangan lep, 1 sendok lep, 2, 3 ngunyah telan, 2, 3 ngunyah telan. Makan sepiring itu setengah, kemudian 5 menit apa 10 menit selesai
mungkin lambungnya kenyang gitu ya, tapi pencernaannya itu tidak berlangsung dengan baik. Misalnya di mulut harusnya ada penyerapan oleh enzim-enzim, itu dilewati begitu saja, masuklah ke lambung ya. Di lambung juga begitu ya, tidak sempat itu diolah ya, tidak sempat diabsorpsi, dirubah oleh enzim-enzim, langsung masuk usus. Akhirnya ususnya dipaksa menyerap zat-zat yang harus ada yang diserap karena untuk dipakai kebutuhan tubuh kita, tapi tidak semua terserap gitu. Akhirnya ususnya yang mengalami masalah ya, karena dia tidak sempat menyerap zat yang harusnya sudah menjadi halus setelah dicerna di lambung ya. Atau ada penyakit kanker pada lambung ya. Apa aja dietnya? Itu berikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Jadi jangan tadi makanan yang merangsang tadi ya, pedas, asam, sama ini juga ya, terlalu panas, terlalu dingin, es gitu ya. Nah, itu. Jadi yang lunak-lunak dulu, yang mudah diserap. Jadi misalnya yang sudah di blender, buah-buahan di blender ya, sayuran misalnya juga di blender. Nah, itu kan tidak memberatkan saluran pencernaan gitu. Ya, jadi cepat diserap. Itu ya, tujuan diet pada pasien-pasien. Syaratnya seperti apa dietnya? Mudah dicerna, porsinya kecil tapi sering. Itu ya. Relatif sih ya, porsi kecil tapi sering itu. Ada yang mungkin satu piring itu kecil tapi sering ada. Tapi ada juga yang satu pisin, nah itu termasuk kecil, sering, gitu ya. Kemudian memiliki energi dan protein yang cukup sesuai ya bagi pasien nih, sehingga pasien bisa untuk menerima ya. Jadi proteinnya tadi misalnya jadi bentuknya itu lebih dihaluskan gitu ya. Sumber protein apa kira-kira? Protein itu ada dua, yaitu apa aja? Protein hewani, Protein hewani sama nabati. Nah, energi yang cukup untuk penyakit yang lambung ini, proteinnya ini salah satunya hewani itu misalnya daging. Ya. Pilihlah daging-daging yang ya kelihatan seratnya itu halus gitu ya. Jadi misalnya daging sapi, kan daging sapi ada yang kalau daging yang daerah Lamusir misalnya, itu kan seratnya itu lembut ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan, tapi jangan mencari misalnya daging sapi yang serat besar, misalnya di paha, daging merah paha itu kan seratnya besar-besar ya. Nah, itu akan lebih memberatkan untuk proses pencernaan. Gitu ya. Ini energi, sumber energi apa? Karbohidrat. Karbohidrat yang lebih memberatkan misalnya apa? Nasi merah. Nasi merah ini tinggi serat ya. Nah, itu ya. Nah, itu juga akan agak memberatkan saluran pencernaan. Jadi berilah misalnya ganti energinya dengan kentang, ya, atau roti gandum. Atau apalagi sumber karbohidrat, sumber energi apalagi? mie, Bu. Yang Anda tahu? Mie. Ubi, ya, ubi jalar misalnya ya. Nah, itu kan lebih lembut, ya. Oh, itu ya. Nah, itu untuk energi dan protein. Kita lihat lemak. Lemaknya juga kita pilih yang rendah, yaitu hanya 10 sampai 15% dari kebutuhan energi total yang ditingkatkan nantinya ya secara bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk lemak yang rendah itu apa? Rendah lemak itu apa? Contohnya susu ada lemaknya kan, tapi tidak terlalu tinggi. Jangan diberi misalnya mentega, itu ya, atau apa gaji dari daging itu ya, atau kulit kulit daging ayam itu tinggi lemaknya ya. Kenapa? Karena lemak yang tinggi itu akan membebani juga saluran pencernaan untuk merubahnya, gitu ya. Karena agak cerah. Itu tadi saya bilang, ya. Kalau kalau tinggi serat berarti
akan dicerna berat ya di lambung, di usus dan dibuang ya, akan menyebabkan banyak sisa di usus besar ya. Harusnya pencernaannya agak diistirahatkan jadi mules terus nantinya, peristaltik terus ya bekerja. Nah, itu jadi rendah serat ya, rendah serat. Kemudian contoh yang rendah serat itu apa tadi? Tahu bisa ya, tahu. Kemudian kacang kedelai itu ada karbohidratnya juga ya, selain protein, tapi karbohidratnya juga ada ya. Atau misalnya puding ya, kamu membuat puding itu kan gula ya dan tepung, nah itu kan karbohidrat, boleh diberikan ya. Nah kemudian syarat dietnya untuk penyakit lambung, kita lanjutkan. Nih, cairan harus cukup ya, terutama bila pasiennya ada muntah-muntah, untuk mencegah pasien mengalami dehidrasi, yaitu kekurangan cairan tubuh ya. Kemudian dietnya tidak mengandung bahan makanan atau bumbu. Nih, bumbu yang terlalu tajam, baik itu secara termis itu apa? Secara misalnya membuat panas ya. Nih, termis itu kan secara suhu. Cabai misalnya kan membuat perut panas, gitu ya. Nih, kemudian secara mekanis ini kan berarti bentuknya tidak bisa dicerna. Misalnya biji cabai, gitu kan? Ya, maupun secara kimia nih sulit dirubah, ya. Bumbu-bumbunya yang kimia secara sulit dirubah, misalnya zat-zat warna, ya. Nah, hal ini akan memperberat saluran pencernaan untuk bekerja, ya. Nah, kemudian laktosa nih. Mengandung laktosa rendah. Laktosa ini biasanya adalah satu zat yang ada di susu. Ya. Susu-susu tertentu mengandung laktosa yang tinggi. Nah, kamu baca aja lah kalau beli susu itu, baca kan itu kadar laktosanya berapa, karbohidrat, protein, lemak gitu ya, kolesterol. Nah, itu cari kadar laktosa yang rendah. Karena laktosa ini juga akan menjurus minum susu yang terlalu banyak ya. Kemudian makan secara perlahan-lahan di lingkungan yang tenang, berarti mengurangi stres. Kalau stres berarti akan mempercepat peristaltik usus bekerja ya, sehingga lebih mudah dia diare atau malah menjadi konstipasi karena masalah di peristaltik ya. Itu makanya tadi saya bilang perlahan-lahan biar diserap dengan baik. Pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral, ini diinfus ya nih, untuk memberikan istirahat juga pada lambung. Sama tadi ya, hematemesis melena juga diinfus, ini juga ya. Nah, kita lihat macam-macam diet dan indikasi pemberiannya. Diet lambung diberikan pada pasien gastritis, ulkus ya, tidak ada luka atau tukak pada usus, peptikus, pada orang yang juga mengalami tipes abdominalis, orang yang mengalami penyakit karena terganggu usus halusnya ya, pada kuman, infeksi, nah itu tipes abdominalis, atau orang pasien yang pasca bedah setelah dioperasi saluran pencernaannya ya, misalnya ada tumor, ada kanker. Nah, kita lihat diet lambung 1 diberikan pada pasien yang gastritis akut ya, jadi belum kronis. Pada ada yang ulkus peptikum ini cirinya gimana sih? Biasanya orang yang mengalami ulkus peptikum ini terasa sangat perih pada lambung ya, saat makan sedikit perih gitu kan, kemudian makan es dia perih, cabai perih. Nah, itu mungkin ada ulkus. Kalau gastritis kan mungkin hanya
Ya. Diet lambung 2, nanti kita lihat jenis apa aja. Diet lambung 2 diberikan pada pasien yang nih, dia mulai ada perpindahan, jadi sudah agak baik penyakitnya. Nih ya, sudah agak baikan. Nih, setelah diet lambung 1, dia berpindah ke diet lambung 2. Masih pada pasien ulkus, gastritisnya dia kronis atau tipesnya tapi sudah ringan. Kalau tadi kan tipoidnya berat, ini sudah ringan ya. Itu diberikan diet lambung 2. Nah, ini ada kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kecil, Ibu. Kelihatan? Ya, Terlihat, Bu. terlihat. Ya, diet pada lambung 1 dan 2. Nih, kita lihat makanannya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, lemak, minuman, dan bumbu-bumbu. Gitu ya. Nih, yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, kalian baca. Ya, jadi masih pasien yang kondisinya berat, gawat gitu ya. Karbohidratnya nih, berasnya di bubur atau di tim ya. Kentang di pure, di pure itu berarti dihaluskan gitu ya. Makaroni boleh direbus. Roti itu dipanggang, tapi jangan roti roti gandum ya, roti biasa. Atau biskuit boleh, crackers, biskuit yang renyah gitu ya. Mie boleh, bihun, tapi lebih baik mie dan bihunnya itu dikukus. Ya, jangan digoreng. Gitu ya. Mie, bihun, tepung-tepungan juga dibuat puding atau dibubur. Misalnya bubur apa? Kalau orang Sunda mah bilangnya teh bubur lemu ya, apa sih? Gitu ya, dari tepung beras ya. Itu ya dibuat boleh. Yang tidak dianjurkan beras ketan, beras tumbuk, roti yang gandum ya, singkong, tales, kik, jangan dodol ya, makanan-makanan yang manis ya. Ya. Nih, kue-kue yang terlalu manis atau berlemak ini tinggi ya. Protein hewaninya apa? Daging sapi tapi harus yang empuk. Yang saya bilang tadi ya, yang seratnya halus, hati boleh, ikan, ayam, digiling, dicincang atau direbus, disemur, ditim, dipanggang, telur boleh ya, direbus, didadar, ditim. Tapi kalau diceplok nih, tolong jangan terlalu kering menggorengnya. Ya, itu akan menjadi tidak lembut lagi gitu ya, diceplok boleh. Digoreng-goreng itu maksudnya jangan terlalu kering ya. Kemudian minum air dan dicampur dalam makanan misalnya dan susu ya. Yang tidak boleh daging ikan ayam yang daging yang berserat itu ya. Ikan-ikan yang digoreng, tahu tempe itu direbus, ditim atau ditumis ya. Nih, kacang hijau boleh tapi direbus, kemudian dihaluskan. Ya, yang tidak boleh adalah kamu makan kacang goreng, misalnya ya. Kemudian apa? Ya kondisinya masih masih keras gitu ya. Tahu tempe tapi digoreng. Kacang merah ya, kacang kacang polong ini ya, itu seratnya tinggi. Sayuran yang tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas ya. Bayam nih. Ini bukan bir tapi bit ya, yang ungu itu ya. Labu siam, labu kuning, wortel, tomat nih. Tomat direbus dan ditumis nih. Sayuran yang tidak boleh yang mentah, lalaban, orang Sunda kan suka makan lalaban mentah ya. Sayuran yang berserat tinggi menimbulkan seperti gas ya, daun singkong, kacang panjang, engkol, lobak, sawi, asparagus. Nah, ini menimbulkan gas, itu akan akan mengganggu pencernaan ya. Jadi akan menekan lambung menjadi membesar, nanti akan menimbulkan menekan persarapan, akan menimbulkan sakit. Buah-buahan nih yang boleh pepaya, pisang, jeruk yang manis atau sari buah ya, boleh pir, peach dalam kaleng. Buah yang tinggi serat menimbulkan gas, misalnya jambu biji, nanas, apel, lemak,
nggak ada ya. Nah itulah ya, nanti kamu baca ya hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Sebenarnya perpindahan ya dari diit lambung 2 pada pasien tetap ulkus peptikum ini gastritis kronis tipes yang hampir sembuh ya. Jadi sebagai apa? Transisi ya, transisi dari ya. Kamu baca sama ya, ada proteinnya apa? Ya, beras yang ditim, nasi, kentang direbus, kentang dipiur ya, dipurih, makaroni ini bihun direbus ya. Nih, roti biskuit ini boleh lah, biskuit itu kan hancur ya di mulut. Crackers, tepung-tepungan yang dibuat puding atau bubur hampir sama lah. Nanti kamu baca ya hal-hal yang boleh dan tidak boleh di diet ini. Nih sampai ke lemak tidak boleh margarin, minyak, ya santan. Ini boleh margarinnya. Yang tidak boleh lemak hewan, santan kental ya. Nih kemudian minuman nih, teh kental, minuman yang mengandung soda, alkohol, kopi, es krim tidak boleh ya. Itu ini diet lambung 3. Diet saluran cerna ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami penyakit ulkus inflamatori. Apa itu ulkus inflamatori atau IBD ya? Ada yang tahu IBD itu apa? Radang pada ileum, pada usus besar ya. Ileum itu kan usus kecil ya, bagian-bagian dari usus kecil ya. Hasilnya diare, kemudian ada darahnya, ada lendirnya, ada nyeri abdomen, kemudian lama-lama itu berat badan berkurang, nafsu makan juga berkurang, timbul demam, dan mungkin terjadi steator, yaitu adanya lemak di dalam feses. Jadi kalau BAB itu fesesnya itu seperti berlemak gitu ya. Itu adalah berarti ada penyakit peradangan pada saluran cerna. Ya. Nah, tujuan kita memberikan diet. Kenapa? Ibu, mohon maaf memotong jelasan. Dikarenakan kelas A mau ada mata kuliah, jadi kita mau masuk breakout Zoom, Bu. Kuliah apa? Kelas A itu ada ilmu biomedik dasar. Boleh. Baik, Ibu, terima kasih. Pencernaan. Ya. Recording in progress. Tujuan kita memberikan diet pada ini adalah memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi ya yang terbuang, memperbaiki status gizi yang kurang, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut supaya tidak berkembang, tidak semakin parah ya radangnya, serta mengistirahatkan dulu usus pada masa akut untuk lebih mempercepat proses penyembuhan. Ya. Nah, syarat dietnya seperti apa? Nih, pada fase akut, pasien dipuasakan dahulu, ya. Makanan diberi parenteral, jadi secara infus. Bila fase akut teratasi, pasien diberi makanan secara bertahap, gitu ya. Dari mulai diet lambung 1, 2, 3, gitu ya. Nah, yang utama adalah banyak cairan, ya. Baik itu per oral maupun nanti parenteral atau infus. Kemudian akan meningkat menjadi diet sisa. Diet sisa itu berarti diet rendah serat ya.
Bila gejala-gejala dari penyakit lambungnya ini sudah hilang, maka bisa diberikan makanan biasa. Perhatikan kebutuhan energi, ya, energi tinggi dan protein tinggi, ya. Kemudian makanan yang rendah serat, bebas laktosa, mengandung asam lemak rantai sedang bisa diberikan karena sering terjadi laktosa itu jangan dulu diberikan karena sering terjadi intoleransi laktosa dan malabsorpsi lemak. Jadi lemak dan laktosa itu usahakan dihentikan dahulu, takutnya pasien intoleran laktosa atau dia tidak mampu menyerap zat-zat lemak dengan baik, malabsorpsi, ya. Cukup cairan dan elektrolit. Menjadi membesar, bengkak sehingga menekan persarapan akan menimbulkan nyeri, ya. Kemudian nih sisa rendah sisa ini maksudnya lebih makanan yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang lebih cepat diserap, ya, berikan secara bertahap, ya, sampai nanti ke makanan biasa. Jenis diet dan indikasi pemberian sesuai dengan gejala penyakitnya. Bisa diberikan dulu makanan cair, kemudian lunak, kemudian biasa, dan diet rendah sisa, ya, dengan modifikasi nih rendah laktosa, ya, dan rendah lemak, gitu ya. Nah, apa saja makanannya kamu lihat di tabel lagi tadi, ya, yang diet lambung 1, 2, dan 3. Nah, ini ada lagi penyakit pada saluran pencernaan adalah penyakit divertikulosis. Jadi divertikulosis ini adalah adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon usus besar yang terjadi karena tekanan dari dalam kolon yang tinggi pada pasien mengalami konstipasi. Yang saya tadi bilang, karena fesesnya menjadi keras, yang menumpuk, sehingga dia menekan pada dinding kolon atau usus, ya. Sehingga timbullah kantong-kantong, nah itu benjolan-benjolan lah istilahnya, ya, pada usus. Ini sebetulnya tidak masalah, tidak menimbulkan gejala. Menimbulkan masalah, menimbulkan gejala kalau ada infeksi. Sehingga namanya menjadi divertikulosis, divertikulositis. Nah, itu adalah penyakit pada pasien yang mengalami divertikulosis, ya. Nah, ini kalau ini baru, ya, dia mengalami masalah, ya, dimana pasien ini biasanya ya mengalami demam, gitu ya, panas tiris, panas dingin, gitu ya. Lama-lama ya ada masalah di dalam hal pencernaan, ya, karena kurang asupan serat, tinjanya keras. Kalau BAB dia mengedan dengan kuat, gitu ya. Karena susah, karena tidak ada cairan, ya, untuk bisa keluar dengan lancar, ya. Nah, ini divertikulo. Tujuan dari diet ini apa? Pertama, meningkatkan volume dan konsistensi feses supaya banyak tinggi serat, ya. Konsistensi ini berarti cairan untuk lebih melunakkan dan kebutuhan energi harus normal. Saya juga nanti kamu ini, ya. Recording in progress. Nah, ini saya tadi divertikulosis akan mengalami masalah kalau terjadi infeksi namanya menjadi divertikulitis, ya. Karena sisa-sisa makanan menumpuk, ya,
besar. Dan mencegah terjadinya perforasi. Perforasi ini pecah ya, berlubang ususnya. Mencegah akibat laksatif dari makanan yang berserat. Laksatif ini adalah keinginan untuk mendorong BAB ya yang sangat kuat. Nah, ini maksudnya tadi untuk mencegah terjadi. Kalau terlalu mendorong, terlalu mengedan sangat kuat, usus terlalu dipaksa ya, akan menyebabkan perforasi. Perforasi ini adalah robek ya. Jadi ususnya mengalami pecah atau robek. Nah, itu. Syarat dietnya seperti apa nih? Mengusahakan asupan energi dan zat gizi cukup sesuai dengan batasan diet yang ditetapkan. Jadi harus cukup energi dan zat gizi. Bila ada perdarahan, mulailah dengan makanan yang cair, yang lebih cair, yang jernih. Ya, jadi tidak terlalu banyak jenis-jenis makanan, jadi sangat encer gitu ya. Bila ada perdarahan atau berbentuk cair aja, cairan gitu ya, benar-benar cair. Makanan diberikan secara bertahap tadi ya, dari mulai diet sisa rendah 1 sampai rendah 2. Jadi yang benar-benar menyebabkan terjadinya sisa atau sedikit sekali diserap itu diberikan secara bertahap. Itu ya. Jadi diet sisa rendah. Jadi diet rendah serat maksudnya. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi, hindari makanan yang banyak mengandung biji-bijian. Ya, yang kecil seperti tomat, jambu biji, stroberi. Ini akan menumpuk dalam divertikular tadi. Akan menambah benjolan-benjolan tadi ya di lumen-lumen usus besar. Bila perlu diberikan makanan dengan infus enteral ya atau bebas laktosa untuk mencegah terjadi konstipasi. Minum minimal 8 gelas per hari. Betul, ya. Nah, itu karena ada kita hanya bahas 4 tadi ya. Hal-hal yang menyebabkan diet yang harus diperhatikan oleh seorang perawat pada saluran pencernaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Silakan. Ada yang ditanyakan?